bukan hanya tentang kompetensi bisa apa gitu, tetapi yang harus diperhatikan karakter. Lagi-lagi karakter. Iya, tantangan yang begitu kompleks ini tidak bisa dihadapi dengan level berpikir rendah. Harus ditingkatkan level berpikir. Nah, bagaimana cara level berpikir ini ditingkatkan? Kenapa berbasis proyek? Karena itu terkait dengan level berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Selalu senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita hari yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Kenapa? Kita sudah kedatangan seseorang yang sangat menginspirasi, seseorang teacher, positive vice person, seorang guru, seorang leader, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa Bapak Idris Eskom MPD. Perkenalkan, kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, selalu semangat setiap hari. Oh, selalu semangat. Yang disebut tadi ya, inspiring person. Ya, Bapak harus semangat setiap hari, setiap pagi. Dan, setiap pagi? Ya, setiap pagi. Sesuai dengan 7 kebiasaan kurikulum ya Pak? Yang terbaru, deep learning. Ya, apa Bapak nih? hari ini kesibukannya lagi ngapain ya akhir ini? Akhir ini memang lagi seperti biasalah, merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi. Sebenarnya 3 itu aja kegiatannya. Kalau di tingkat leader itu ya. Iya. Jadi mengawasi, mengontrol segala macam itu aja. Iya, semuanya berproses ya Pak. Yang sudah kita ketahui semua tuh berproses, tidak ada yang instan. Sama halnya Bapak Idris ini Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa pasti berproses. Tidak mungkin jadi sekarang ini. Iya betul. Jadi makanya kita pengen tahu nih masa kecil Pak Idris itu seperti apa sih? Kita kan ini seseorang yang menginspirasi ya. Guru saya juga, pemimpin saya juga. Iya. Jadi kita pengen tahu nih Pak, masa kecil Bapak itu seperti apa sih? Apakah memang bermimpi pengen jadi pemimpin, pengen jadi kepala sekolah kecilnya? Apa mungkin menyimpang apa gimana nih? Ya enggak lah gitu ya. Jadi memang ini ceritanya dibalik atau harusnya gede dulu? Oh gede dulu atau kecil dulu Pak? Kecil dulu. Iya. Namanya juga proses ya. Iya. Jadi bertumbuh gitu. Mulai dari mana dulu? Kalau mulai dari nol itu kan Bapak udah setengah abad. Bagaimana nih episodenya? Ini bisa sampai Jumatan. Bisa jadi Jumatan. Atau mungkin Bapak awalnya di SD-nya di mana? Atau mungkin ya seperti umumnya biasa. Melatih SD, SMP, SMA, SMK deh. Dulu mah SMEA. Oh dulu SMEA guys ternyata. SMEA kemudian masuk ke perguruan tinggi. Tapi sempat jeda dulu setahun bisnis, kemudian kuliah lagi di tahun kedua justru, jadi tidak langsung kuliah waktu itu. Kemudian kerja seperti biasa, gitu. Awalnya memang tidak guru resmi gitu, memang guru bimbingan belajar ya. Oh, bukan bimbel, guru privat gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan ya. Tadi Bapak sebenarnya bergerakkan di bidang informal di pendidikan itu. Di formal justru sejak mungkin tahun 2003-an ya, 2006. 2003 saya masih SD Pak. 2006 baru masuk ke formal ya. 2003 ya, 2003 masuk ke formal, ke SD, ke SMP, baru ke SMK gitu. Iya. Karena Bapak basicnya di informasi ya, di komputer gitu. Jadi masuknya lewat jalur itu. Iya. Jadi kebenaran sebetulnya. Kebenaran, bukan kemauan. Karena mungkin jalan hidupnya seperti itu ya. Oh iya. Jadi memang tidak direncanakan untuk jadi guru, tapi kesehariannya sebetulnya guru. Iya. Di rumah ada bimbingan belajar, kemudian ngajar juga di bimbingan, tapi ini yang informal begitu. Iya, tadi kan Bapak sempat menyinggung tuh, saya tuh jeda setahun katanya bisnis dulu. Kalau boleh tahu bisnis apa Pak? Oh, bisnisnya banyak ya. Banyak, apapun dipegang gitu.
Ya, awalnya kan sebenarnya tanaman. Oh, tanaman. Justru Bapak bisnis anggrek di awal. Justru sekarang lagi booming tanaman Iya. kan? Justru Bapak bisnis tanaman itu sejak tahun 1996. Jauh banget. Iya. Bapak SMP, SMA? Nggak lulus ya? SM, oh udah lulus. Udah lulus, iya. Ya Allah, maaf Pak. Lulus kan 93, makanya setengah abad ini. Jadi tanaman anggrek gitu. Iya, tanaman. Kayak di kebun raya ya, banyak anggrek. Iya, karena orang tua dari kebun raya. Oh, ternyata orang tua, Pak. Belajar tanaman anggrek itu semua jenis tanaman ya. Oh, kemarin booming itu juga sebenarnya masa kecil Bapak kembali lagi. Oh, saya pernah bisnis ini. Iya. Sebetulnya bukan dari bisnis ya, dari hobi. Iya. Karena Bapak dari kebun raya setiap hari memang pegang tanaman gitu ya. Karena ini secara ekonomis menguntungkan aja ya. Jadi keterusan. Tanaman nih, setiap hari kan dengan tanaman. Tapi masuk informatika ya, komputer. Iya, waktu itu kan sebetulnya awalnya kan masuk ke SMEA ya. SMEA jurusan, ada jurusan kalau SMEA ya? Dulu jurusan di kelas 11 dulu mah, jurusan kelas umum 11. dulu. Kalau dulu SMEA negeri ya, yang sekarang SMK Negeri 1. Jadi jurusannya itu sebetulnya ada dua. Pertama adalah kalau dulu mah ada tata buku ya. Tata buku. Oh iya. Akuntansi. Oh iya, akuntansi. Kemudian setelah konsultasi, Iya. karena memang kan di sana suka ada BK ya. Oh, dari dulu BK sudah ada ya, Sudah Pak? ada, karena konsultasi. Aduh, ada karena, kopi, Pak. Aduh. Jadi ada Jadi iklan kopi, dulu, guys. ada kopi, ada ide. Iya benar. Yang Makasih dikatain ya. Pak Idris, kita ngopi, ngobrol bareng Pak I, ya, ini. gitu. Kopi. Jadi Oke, sampai mana tuh tadi? tata buku, jurusan tata buku, ya akuntansi. Dulu tata buku. Iya, karena Bapak aktif di semua organisasi sekolah, mulai dari OSIS, kemudian DKM, termasuk Paskib, PMR. Bapak ketua PMR 1 di SMK Negeri 1. Jadi waktu itu Jadi gak instan, guys. tidak boleh. Anak akuntansi kan orangnya jarang berorganisasi ya. Gitu. Jadi harus pindah jurusan karena banyak meninggalkan kelas Bapak itu. Oh iya. Jadi teman-teman yang organisasi jangan khawatir. Ada temennya. Jadi Bapak itu kalau berangkat pagi kadang nggak pulang juga. Iya, sampai nginep di rumah temen kan? Ya, nginep di rumah teman karena nggak punya ongkos. Jadi kebuka di sini. Nggak Oh apa-apa. guys. Jadi itu Ya. makanya Bapak sering sarankan banyak ilmu pembelajaran dari organisasi di sekolah gitu. Banyak hikmahnya, banyak ketemu orang, komunikasi bisa di situ gitu. Terus jeda tuh baru melanjutkan kuliah gitu. Iya. Waktu itu kan pengen kuliahnya ke ekonomi karena waktu itu trend centernya komputer baru masuk ke Indonesia gitu. Jadi masuk ke manajemen informatika D3 dulu. Gitu, D3 terus kerja ceritanya. Pernah kerja juga. Kerja di industri. Ini belum masuk ke Sama Bangsa loh, guys. Belum. Jadi pernah kerja di beberapa ya, termasuk software house. Kemudian beberapa karena mungkin nggak betah kerja karena tetap pendidikan di rumah tidak ditinggalkan. Yang bimbel itu masih ada tetap. Karena bimbel itunya free soalnya. Jadi banyak terus. Privat kan? Privat benar-benar free. Free dan pat. Ya. Jadi seperti itu Bu Desi. Oh. Kemudian juga setelah ketiga baru tuh ngajar karena bisnis, balik lagi ke bisnis, kemudian ngajar lagi tapi tetap lagi di basicnya kan informasi, manajemen informatika ya di komputer ngajarnya tahun 2000-an di komputer. Tahun 2000-an. Kita lagi ngapain di tahun 2000? Sekarang 2025. 2000. Berarti tahun 2000 itu belum ada TAI, belum ada TAI. Jadi kan sekarang dipermudah, Pak. Bahkan kita tapi bikin. Bapak sudah belajar. Ya, itu kecerdasan. Ilmu, kecerdasan intelijen itu di informasi ada, dipelajari gitu. Kalau mau buka buku tuh, kalau yang sering baca buku udah ada namanya buku Jogi atau HM, masih ingat tuh, bukunya sangat tebal sekali. Di situ salah satunya Mas, dan itu Bapak nggak ngerti sebetulnya Awalnya buat apa ini gitu ya. Paling juga penggunanya ke
ke alat-alat misalnya di pesawat, di berbagai alat militer lah gitu. Kalau sekarang sudah sangat marak, bahkan sekolah juga bisa pakai THI itu gitu. Jadi Bapak tahun 2000 sudah D3 ya Pak? D3 itu. D3 tahun 98 lulus D3 itu. Iya, 98. Kemudian jeda itu lama jedanya. Jeda karena belajar, ngajar, kerja gitu ya. Itu sambil bisnis, baru melanjutkan lagi. Karena ada tuntutan dari pas masuk ke dunia formal, ternyata sarjana dibutuhkan S1 itu. Jadi legalitas Bapak, itu ya Pak? Ya, legalitas formalnya. Jadi Bapak kuliah lagi waktu itu. Nah, kuliah lagi sudah ada di sini gitu. Tahun berapa Pak di Kusuma Bangsa? Apalagi 2006 Kuncen Kusuma Bangsa 2007. Nah, itu 2007 masih namanya SMK Kusuma Bangsa Pak? Nah, SMP SMK Kusuma Bangsa. Cuma kan tidak sebesar ini, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan awalnya Pak di situ di SMP dulu ya Pak? SMP, Kepala sekolah SMP, SMK, kurikulum. Sebetulnya ngajar dulu biasa seperti orang lain, guru. Iya. Kemudian baru jadi kurikulum, kemudian pas sekolah SMP, kurikulum SMK, baru karena terus bertumbuh sekolah ini nggak mungkin megang berdua-berdua gitu, nggak fokus. Mesti Bapak menyadari bahwa harus fokus ke satu. Ya, ketika dia menekan di SMK, maka fokus di SMK gitu, biar terkelola dengan baik gitu. Merasa ilmu kurang cukup, maka Bapak perlu meningkatkan pengembangan diri. Jadi Bapak baru saat itu kuliah lagi. Jadi di manajemen pendidikan ya, S2-nya Magister Pendidikan gitu. Magister Pendidikan. Bapak tadi kuliah lagi dengan umur yang tidak muda lagi. Iya. Tidak muda lagi. Otomatis kan sudah tua. Ragu-ragu juga tua. Jadi kan sebenarnya apa ya? Bapak berarti membagi antara di keluarga harus kuliah, harus memimpin di SMK Kusuma Bangsa. Bahkan pernah juga kan bisnis siput yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kesini-kesini. Oh, awal-awal ya. Sebelumnya banyak bisnis yang dipegang ya. Pegang, termasuk pendidikan juga punya kursus segala macam. Nah, intinya pernah punya lembaga pendidikan. Iya. Kemudian saya baru tahu, guys. Intinya gini, apa namanya, pendidikan itu kan tetap merasa kurang gitu kan. Karena memang semangatnya masih ada walaupun sudah tua. Tetap masih pembelajar lah. Karena kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Berat. Jadi kuliah lagi di Universitas Pakuan. Itu ambil manajemen pendidikan. Untuk keluarga Pak, istri, anak-anak gitu ya. Apakah keberatan Abi waktunya nggak ada buat kita atau malah support, dukung atau gimana Pak? Ya, untuk proses itu ya. Manusiawi sih sebetulnya. Karena disitulah perlu manajemen, pengaturan waktu. Jadi bagaimana cara mengaturnya, ya tentu yang tahu kan kita sendiri kesibukan kita. Maka kita buat jadwal seperti biasa. Tuh, ada waktunya bagi keluarga, bagi sekolah, kerja gitu, bagi nanti kuliah juga gitu. Nah, itu sertifikat untuk, maksudnya tuh Bapak kan juga pengajar, Bapak juga punya sertifikat profesional pendidik gitu. Sebagai pendukung, bahwa Bapak itu guru sebenarnya. Apa tandanya sertifikat pendidik? Terus yang CEO itu ya Pak? Kepala sekolah itu Bapak dapatnya dari UPI. Keren. Dua-duanya dari UPI sebenarnya. Sertifikat pendidik dari UPI, sertifikat kepala sekolah dari UPI. Kemudian kalau kan Bapak pegang SMK ya, SMK kan harus berbasis industri. Nah, industri kan nggak cukup lah. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar lagi, dapatkan sertifikat kepala sekolah yang memiliki kemampuan berbasis industri di UI itu. Jadi sertifikat profesional gurunya ada, kepala sekolah yang umum biasa ada, sertifikat industrinya ada. Nah, untuk manajerialnya adalah Bapak kuliah di Unpad. Sampai Bapak punya alma mater ini logo UI ya. Walaupun belum pernah merasakan menempuh di UI ya Pak ya. Itu karena
memang pelatihan seperti itu, pelatihan singkat 3 bulan. Singkat 3 bulan 3 pelatihan. Gitu. Gini deh. Di industri. Jadi memang ada tuntutan bahwa Pak sekolah SMK harus memiliki kemampuan manajemen. Iya, Terkait tentang dengan industri itu. berbasis industri. Nah, di SMK kejuruan ya Pak, di Kusuma betul. Bangsa itu kita sudah punya 4 jurusan. Iya. Waktu itu awal-awal berapa jurusan? Saya di sini juga baru-baru, saya itu baru guys. Baru Ya, jadi dulu 2 jurusan. apa aja Pak? Dulu pemasaran dulu ya. Pemasaran. Yang sekarang sama- beda ya, bisnis digital. Iya, betul. Pemasaran sama perkantoran. Oh, perkantoran. Nah, 2 itu. Pemasaran, perkantoran. Terus 2 itu terus berkembang sih. Terus berkembang. Sempat perkantoran itu putus. Sempat op. Oh, jeda dulu jadi. Jeda dulu. Nggak ada Akhirnya tidak siswanya? dibuka. Nggak ada siswanya. Oh, Bukan nggak ada siswanya, di op karena kondisi atau kebijakan ya. Tapi sebenarnya satu naungan ya Pak antara Ya, betul. perkantoran sama pemasaran itu. Masih satu rumpun. Masih satu Manajemen bisnis. Jadi rumpun manajemen bisnis itu banyak, ada akuntansi, ada perkantoran, pemasaran gitu. Itu satu naungan itu, betul, satu rumpun sebutnya. Terus ada multimedia. Kebetulan Desi kan Nah. angkatan kedua Pak, multimedia. Masih ingat banget Bapak Capsek di Ya. SMP. Kurikulum di SMK, terus bikin brosur PPDB Bapak Idris juga, gajah produktif Pak Idris juga. Anak awal belum ada Karena guru memang, MM. ya, Iya, masih minim efisiensi. banget, iya. Efisiensi itu hanya sekedar efisiensi aja. Jadi karena bukan bapak serba bisa sebetulnya, karena memang terpaksa nggak ada Wow, orang. cuma bisa multitasking. Jadi nggak ada lagi gitu. Jadi bapak harus ngajar yang bapak bisa gitu. Dan bersyukur kita sudah punya kamera SLR itu banyak pilihan. Dulu tuh kamera mungkin punya Pak Idris ya. Itu ya apa sih Pak yang dipegang Iya, itu apa ya? iya. Bukan handycam sih, kayak kamera digital Kamera kecil itu. digital masih ada sekarang. Sony ya Pak dulu. Sony. Jadi kamera biasa aja itu mah. Tapi paling tidak menggunakan jenis-jenis kamera. Gitu. Tapi juga nggak nyangka sejauh ini ya perjalanannya panjang gitu. Ya, Nggak dengan kerasa gitu. Ini mau ngomong kopi tea. Oh, boleh diminum dulu. Bapaknya udah Kena AC ngeri-ngeri. kan. Ini diminum ya, terima kasih yang sudah bikin. Bu Dadang. Pedang semoga nonton ya. Jadi gitu aja Bu Desi. Jadi tidak ada yang istimewa sebetulnya. Berjalan normalitas saja. Seperti itu. Karena itu tuntutan-tuntutan gitu. Nah, sekarang sekolah ini kan terus bertumbuh. Kalau terus bertumbuh kan harus menyiapkan pengembangan gitu. Termasuk SDM. Karena kita bicara tentang sekolah kan bicara tentang banyak hal. Iya. Visinya harus jelas, langkah ke depannya, kemudian misinya, strategi untuk mewujudkan visi itu seperti apa. Kalau SMK kan minimal kita harus punya relevansi dengan industri, harus punya mitra. Alhamdulillah SMK kali ini mungkin tidak kurang dari 100 mitra. Iya. Itu di Dan itu fakta ya, Pak? Iya, betul, 100 mitra. Untuk ya, contoh aja misalnya TSM ada Pak Iban membawahi 100 AHAS di Bogor gitu kan. Kota dan kabupaten gitu ya. Iya. Kemudian juga belum yang jurusan yang lain gitu. Paling tidak ya mitra itu terus juga bertumbuh seiring pertumbuhan link kita. Karena kan di SMK harus link and match. Iya. Ya. Karena kan mensinkronkan antar kurikulum yang di SMK dengan kebutuhan di industri. Kenapa seperti itu? Biar tidak ada gap. Karena kalau kurikulum SMK tidak tersinkronisasi dengan industri, maka ada gap di sini. Itu akan menyebabkan lulusan kita tidak terserap di industri gitu. Harapannya kan gitu. Harapan bermitra dengan industri itu menjadi suatu kewajiban kalau di SMK karena harus relevan gitu. Kebutuhan industri apa? Justru dibalik, kebutuhan industrinya apa? Maka di SMK Kusuma menyesuaikan. Ya, selain bermitra juga ada guru tamu. Ada juga guru magang. Guru tamu itu guru yang dari industri ngajar ke sekolah. Kalau guru magang, guru yang dari sekolah magang di industri yang sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing agar lulusan itu tadi terjadinya relevansi antara
industri dengan sekolah. Nah itu kalau klop, insya Allah apa yang diharapkan oleh sekolah, lulusan terserap di dunia industri akan terjadi. Tapi jangan lupa Bu Des, Apa tuh? lulusan SMK Kusuma Bangsa itu tidak hanya bekerja, Iya. nah, tapi ada juga yang melanjutkan studi, ada yang bekerja berwirausaha, ada yang melanjutkan, ada yang berwirausaha, ada yang Kuliah. ya bekerja berwirausaha dan melanjutkan gitu ya. BMW. Nah, BMW lah gitu, singkatannya sekarang BMW. Jadi di tiganya itu ada gitu, maka kita siapkan tiga-tiganya gitu kan. Di perkuliahan, nah baru-baru ini alumni kita kan juga diterima di Jepang ya. Iya. Jepang. Itu Jurusan juga TSM ya Pak? TSM. Iya. Nah itu sebelumnya dia di Daihatsu gitu ya. Tapi sebelum itu ada juga yang bekerja sambil kuliah gitu untuk meningkatkan karir gitu. Ada juga yang bekerja sambil berusaha karena dia tahu pekerjaan sekarang tidak ada yang tetap gitu. Karena sudah ada bekal dari SMK-nya, maka kita setting US-nya pun berbasis project. Kenapa berbasis project? Karena itu terkait dengan level berpikir. Nah, level berpikir kan kalau di teori taksonomi Bloom gitu ya. Taksonomi Bloom itu ada di pendidikan itu ada. Karena misalnya kalau di sekolah terkenal C1, C2 sampai C6 lah, itu dibagi dua. Ada low high order, ada yang middle, kemudian ada yang high order thinking. Nah, di project itu banyakkan dari 4, 5, 6, dari mulai menganalisa, kemudian menciptakan, kemudian menerapkan, mengaplikasikan, menganalisa dan menciptakan. Itu project itu ke arah sana gitu. Tapi kalau secara teori juga diujikan gitu. Tapi harapannya kan ada di level yang berpikir tingkat rendah gitu. Nah, kalau bisa menyelesaikan masalah, maka anak-anak siswa itu harus di level berpikir tingkat tinggi. Problem solvingnya harus ada kan gitu. Kenapa? Karena ciri-ciri yang level rendah itu, misalnya kalau teman-teman di sini ada yang ngerjain soal, sebutkan. Nah, itu sebutkan itu sebetulnya ada di level rendah. Karena hanya merecall, hanya mereminder gitu. Tapi kalau sudah level tinggi, itu sudah bagaimana? Udah how to-nya, udah why, kenapa? Prosesnya berarti ya. Proses, kemudian aplikasi, kemudian analisis, solusi dan solusinya. Jadi bisa menemukan solusi, bahkan bisa jadi produk tuh. Gitu. Makanya sekarang project yang kelas 12 sekarang ya berbasis project. Jadi jangan dilihat dari projectnya sederhana atau tidak, tapi bagaimana proses itu berjalan. Banyak sekali teman-teman yang mendapatkan insight dari situ gitu. Jadi tidak hanya hafal cangkem gitu. Coba bayangkan kalau misalnya anak kita ditulis atau gitu. Di CBT gitu. Harus jujur tuh teman-teman semua, kalau di CBT ngapalkan atau ente gitu ya. Klik loh, kok nilai saya segini gitu. Kemampuan berpikirnya hanya diklik gitu. Tapi kalau di project dia harus berpikir dan harus presentasi kan, one by one. Jadi satu orang. Jadi tidak bisa kolosal gitu. Kalau misalnya ujian tertulis juga kan terbatas gitu. Jadi harapan Bapak selain di ujian apa sih sekolah berbasis project ini untuk anak-anak apa aja sih Pak, selain problem solvingnya gitu ya? Kan Bapak ingin menumbuhkan problem solving ya di anak kelas 12 ini. Itu yang sangat lemah sekarang gitu. Sehingga jadi harapan Bapak tuh di awal, karena harapannya adalah tantangan semakin tinggi, mungkin bagaimana cara menyelesaikan atau menghadapi tantangan yang begitu kompleks kan. Nah, tantangan yang begitu kompleks ini tidak bisa dihadapi dengan level berpikir rendah. Harus ditingkatkan level berpikir. Nah, bagaimana cara level berpikir ini ditingkatkan? Maka perlu project based learning. Jadi pembelajaran harus berbasis project. Karena di situ juga problem solving harus
istilahnya harus memikirkan bagaimana solusinya gitu. Nah, mengenai problem solving ya Pak, berarti kita tidak selalu menstandarkan kecerdasan itu intelek saja. Problem solving kan masuknya ke kecerdasan emosional ya Pak. Menurut Bapak nih, kecerdasan emosional seberapa penting sih untuk kelas 12 yang akan menghadapi kelulusan dunia kerja Pak? Seberapa penting Pak menurut yang Bapak tanggapi gitu? Sangat penting karena kecerdasan emosional ini juga kita kalau lihat orang-orang sukses sekarang gitu, itu emosional questionnya, kecerdasan emosional ini itu tinggi gitu kan, kalau dibanding dengan kecerdasan intelek gitu, apalagi kecerdasan buatan. Jadi sangat penting karena di situ bisa artinya ketika lulus dia kan berhadapan dengan bermasyarakat kan, berhadapan dengan banyak karakter orang. Faktanya Pak, anak-anak sekarang disuruh orang tuanya minta tolong ke warung aja, nggak mau malu, nggak mau malu gitu kan. Iya. Padahal kan itu salah satu kebermasyarakat ya. Iya, itu banyak faktor ya. Jadi yang kembali ke yang emosional itu pentingnya itu nanti ketika dia bekerja misalnya, dia menghadapi problem. Nah, ini tingkat emosionalnya itu berperan di situ. Ketika misalnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, maka masalah kecil itu menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Padahal bisa diselesaikan dengan singkat. Masalah ke warung itu kan sederhana, tapi menjadi problem besar ketika itu menjadi beban kan gitu. Ke warung ke depan aja beban. Gitu. Suruh beli gas LPG katanya. Iya. Gitu. Gak mau Jadi nggak heran ya misalkan ada anak yang sudah bekerja tapi sering keluar, baru 2 bulan kerja keluar resign, baru sebulan kerja resign. Kenapa kamu resign? Gajinya juga, kerjanya juga, Jadi banyak alasannya. Kenapa bisa gitu ya Pak? Apakah berhubungan dengan tadi kecerdasan emosional gitu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau bisa jadi iya, maka itu berpengaruh terhadap mentalitas si anak itu. Karena apa yang dia kejar tuh. Kalau misalnya yang dia kejar dalam materi, maka akan terus berkurang. Kurang kan? Oh, ini kalau dia mengukur dengan transaksional gitu ya. Itu kalau dia pengen, baru saya kan baru lulus, pengalaman aja terus setahun gitu. Atau biasanya kebanyakan konflik yang tidak bisa diselesaikan. Jadi konflik dengan atasan, konflik dengan rekan kerja, bahkan konflik dengan konsumen. Kalau misalnya ada konflik dengan klien, kan banyak jadi. Karena disitulah pentingnya emosional, mengendalikan emosi. Jadi sebetulnya masalahnya sederhana, tapi menjadi rumit ketika dia persoalan itu jadi dianggap besar gitu. Ya, tadi kan Bapak bilang industri ya, kita di industri terus kita harus siap bekerja. Otomatis kita sudah dibimbing, dikasih modal karena awal-awal kita ada PKL Pak. Iya betul. PKL untuk di kelas 11 ya. Dan itu 100 mitra. Bapak bilang 100 mitra. Kenapa sih? Kurang lebih ya. 100 mitra itu bisa percaya, bisa trust ke SMK Kusuma Bangsa, sedangkan sekolah-sekolah lain belum tentu mendapatkan 100 mitra itu Pak. Apa sih Pak? Ya mungkin sebetulnya itu tidak didapat secara langsung gitu. Secara instan. Iya. Cuma-cuma gitu. Ayo dong kesini dari gitu. Proses sedikit. Ketika kita siswanya sedikit, kan sangat mudah mengelolanya itu, sehingga kualitas dari segi kehadiran, dari segi kompetensi, dari segi sikap itu sudah mumpuni, baru dia masuk ke PKL, sehingga akan punya karakter berbeda dengan sekolah lain. Sehingga industri melihat ini SDM yang unggul gitu kan. Tapi beriring berjalannya waktu, mungkin ini juga siswa sudah semakin banyak gitu. Pengelolaannya tidak sehebat dulu karena waktu itu kecil gitu. Sehingga banyak celah-celah yang belum tertangani. Kita harus jujur bahwa memang karena kondisi zaman mungkin, juga karena pengelolaannya terlalu banyak, ya itu bisa menyebabkan
SDM yang unggul itu pasti kualitasnya berkurang. Iya. Sehingga timbullah misalnya anak PKL yang tidak cocok, atau memang dia tidak cocok dengan kerja, karena kita tidak bisa memaksakan semua orang bisa bekerja dan harus bekerja. Iya. Makanya pemerintah menyiapkan 3 opsi Yang wirausaha itu. Ya. Nah, tipenya memang ini tipe orang-orang yang memang tidak mau diatur gitu. Ada karakter-karakter, kita kalau kita belajar tentang karakter seseorang, itu ada yang dominannya yang mana gitu. Bisa jadi ya sekolah harus memfasilitasi itu sebetulnya, karena ada di aturan PKL itu bahwa siswa itu bisa juga di PKL-nya dibuat project gitu ya, agar dia bisa menyelesaikan, tidak harus dengan tekanan gitu. Kalau sekarang kan di industri dia harus ngikutin aturan industri gitu. Itu sih. Jadi kenapa percaya? Mungkin awalnya tadi kualitasnya standar sesuai harapan. Iya. Terus karena sesuai harapan maka dipercayalah banyak mitra gitu ya. Tuh. Tapi kita tidak puas di situ, sampai mengevaluasi karena tadi sebutkan bahwa SDM sekarang semakin melemah gitu kan. Iya. Termasuk di dalamnya adalah kualitas PKL. Kalau kita bicara tentang angkatannya Bu Desi, angkatan Pak Fahmi, itu kita nggak khawatir angkatan PKL. Jarang orang ada yang balik lagi, pasti PKL udah matok PKL gitu. Hanya satu paling nggak sakit. Kalau sekarang bentar-bentar izin, bentar-bentar izin kondangan, ikut kondangan mamahnya. Izin yang memang kurang relevan dengan pekerjaannya. Yang seharusnya izin gitu ya. Harusnya kan izin ya benar-benar izin yang benar-benar urgen gitu. Iya. Bisa juga kan PKL-nya di percetakan buku ya Pak, percetakan buku di toko buku. Dan saya tuh ini Pak kayak pameran di Senayan. Seminggu sekali saya pameran di Senayan di Jakarta. Luar biasa Pak. Jadi berkesan banget Pak, alhamdulillah di Kusuma Bangsa ini ditempatkan di tempat PKL yang relevan banget, lingkungannya yang Masya Allah mendidik. Kita pagi ada sharing session dulu, terus ada duha dulu Pak, ada tausiah dulu, terus kita ada sedikit ngaji 10 menit, baru kita beraktivitas, ada yang bagian admin, bagian percetakan, bagian packing, segala macam. Jadi terkesannya Masya Allah udah diajak sampai percaya, kok percaya ya anak PKL dibawa pameran ke Senayan, megang stand kan ada stand gitu ya Pak ya. Iya. Dan itu levelnya nasional pameran itu. Iya, pameran. Sampai ketemu saya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz yang Masya Allah mengisi. Jadi kan kita juga dengar banyak ilmu. Oh ternyata gini, ternyata gitu. Jadi PKL selama 3 bulan tuh nggak berasa Pak. Jadi malah kita pengen kesana lagi. Ya karena mungkin kita gimana menyikapinya ya. Jadi harus bersyukur ditempatkan di. Dan saya itu di Bantarjati Pak. Dulu tuh masih jarang motor ya. Yang anak-anak ngangkot gitu ya. Ngangkot pokoknya. Jadi masuk jam 8 tuh dari rumah setengah 7 tuh pasti kesiangan aja. Karena kan kadang di Empang Pancasan. Jam 6 lah ya. Iya jam 6. Disitulah pentingnya mengatur waktu ya, mengelola waktu. Iya. Itu manajemen waktu. Secara tidak langsung diajarin itu juga ya. Iya. Bagaimana cara supaya tidak terlambat? Berangkat jam berapa? Itu ada hubungannya dengan bangun. Itu ada hubungannya dengan tidur. Tidur. Itu jadi lagi ke 7 kebiasaan. Itulah yang harus ada gitu. Sehingga kalau teman-teman SMK sekarang ada yang tidur larut malam, itu sudah bisa dipastikan bangunnya terlambat. Iya. Kalau bangun terlambat, ke sekolahan terlambat. Jadi sangat disayangkan teman-teman PKL yang ngeluh kejauhan. Di mana emang PKL-nya? Di Kabandungan ya. Kejauhan di Kabandungan, ya Allah. Enggak PKL karena gak ada motor ya, gitu. Anggapannya Kak Bandung gitu. Oh iya benar. Tangannya nggak ada, jadi Kak Bandung. Memang jauh kalau ke Bandung. Harus naik setol. Ke Bandung. PKL di mana? Ke Bandung kan. Dan ini Pak yang saya kan dulu tuh PKL kan rame-rame ya kalian tuh PKL tuh yang kelas 11 sekarang 5 orang bahkan ada 10 orang. Saya tuh PKL 2 orang. Dan saya temennya Maya kan. Dan sekarang alhamdulillah Maya mungkin kita di SMK Kusuma Bangsa juga harus gini trust ya, kepercayaan. Dan teman saya juga kan udah memimpin suatu perusahaan kecil ya. Di travel gitu. Mungkin karena dampak kerasa deh pokoknya kalau misalkan kalian baiknya Maya diundang sini ya. Boleh. Tapi podcastnya yang ngopi ya. Ngobrol Pak I. Iya bisa Pak. Pak I jadi hostnya. Sopan gak sih? Bisa aja. Oh gak apa-apa. Kan itu
podcast khusus. Oh iya, ada podcast khusus katanya. Ya nanti kita lihat. Iya, stay tune. Tunggu tanggal mainnya. Jadi jangan sangat menyayangkan yang PKL sering ngeluh. Ih masa sih Sabtu masuk Sabtu. Saya itu waktu PKL dulu ya, Sabtu Minggu ke Senayan buat pameran itu Pak. Iya. Masih ada yang ngeluh, kok Sabtu masuk kok di PKL sana mah libur sih Bu, kok Bayangin gini-gini. aja ya di Pondok Bitung sampai ke Panjang Bitung, berarti ke Jakarta gitu ya. Itu nggak ada ngeluhnya gitu. Ini sekarang dari ke Bandungan, rumahnya di mana? Cipadung. Itu Cipadung gitu. Nggak ada Kayak mau motor, ke Bu. Madinah gitu ya. Jadi kalian ini mah untuk pelajaran buat kalian, jangan terlalu di zona nyaman Pak. Kadang mah kan saya mah nyamanan naik angkot sekali, nyaman orang mah nebeng gitu. jengbat kadang gitu Pak. Maksudnya gimana sih Itu Pak? terkait dengan mental, sebetulnya mentalitas. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu nih, untuk kelas 10 kan, untuk mau PKL kelas 11 nih, gimana Pak? Untuk mempersiapkan, saya udah siap nih PKL. Kan biasanya, Bu kapan PKL? Kapan PKL? Pas PKL. Banyak sakitnya, banyak izinnya. Memang persiapannya harus matang gitu ya. Makanya sebetulnya bukan hanya tentang kompetensi, bisa apa gitu, tetapi yang harus diperhatikan karakter. Lagi-lagi karakter. Iya, itu di dalam 7 kebiasaan itu sebetulnya untuk mewujudkan itu, kembali ke 7 kebiasaan yang sekarang lagi rame ya. SDM unggul. Ya, untuk membentuk SDM unggul salah satu karakternya adalah disiplin dan tertib. Nah, itu kan jarang. Disiplin dan tertib itu satu rangkaian. Disiplin biar tertib sebetulnya. Disiplin tentang apa? Terkait dengan waktu, disiplin terkait dengan aturan, tertib, pasti akan jadi hasilnya tertib gitu. Nah itu yang sedang digalakkan mungkin sekarang untuk menyelesaikan problem di anak-anak kelas 11 atau kelas 12 yang PKA-nya tidak tuntas mungkin dikarenakan seperti itu. Tapi ini hanya beberapa siswa saja ya teman-teman, banyak sekolah. Ini kasuistik ya, artinya tidak semua. Tidak semua, itu. Banyak siswa ini kita hanya oknum yang saja, cuman oknumnya lomba. Kemarin juga ngobrol sama yang di tempat industrinya atas nama siswa ini bagus, dia sudah bisa megang Bu, sudah ditempatkan di divisi ini, dia bisa adaptasi, megang di sini bisa adaptasi. Makanya kita dalam memandang itu apa sih yang mau diomongin di PKL nih? Point of view-nya kata orang sekarang. Point of view-nya apa? Sudut pandangnya. Maka kita sudut pandangnya yang positif saja sebetulnya. Yang positifnya sebenarnya jauh lebih banyak. Karena yang negatif itu selalu menonjol, itu yang terkena. Padahal dari 5 atau 10 orang yang PKL itu benar, 1 orang yang bandingnya tidak, jauh. Jadi pembandingnya jauh. Akhirnya memang kita harus mengambil sikap. Ya memang selalu ada, tinggal treatmentnya seperti apa. Dan itu pun di dunia kenyataan pekerjaan begitu ada. Tidak semua karyawan juga lurus gitu. Nah itu kan makanya ada aturan main. Nah bagaimana sekarang solusi sekolah? Nah sekolah sudah membekali dan membuat solusi ketika misalnya terjadi semacam deadlock di industri gitu. Maka dia harus kembali ke sekolah, maka akan ditreatment di situ di sekolah dengan menyiapkan sebuah sistem untuk PKL berbasis project gitu. Jadi kita industri trust atau percaya ke Kusuma Bangsa itu salah satunya murid-muridnya yang keren, pintar, hebat, disiplin apa. Kayak misalkan di Jogja, di mana lagi Pak? Pemasaran itu bukan pemasaran ya, bisnis digital. Kalau di bisnis digital atau sekarang di Yomart ya, Jogja. Manajemen bisnis itu di hampir semua retail di Bogor. Di Bogor itu sudah bermitra dengan kita. Artinya bahkan sudah ada yang langsung diterima. Langsung diterima. Sekarang di booking gitu. Udah kamu mah nanti kerjanya di sini aja gitu. Sudah selevel itu gitu. Artinya yang diceritakan tadi yang negatif itu kasuistik aja ya. Hanya beberapa untuk pengalaman kita, pelajaran sebagai kita. Pembelajaran bagi teman-teman SMK Kusuma Bangsa itu memang faktanya seperti itu. Tapi jangan lupa yang banyak jauh lebih, yang baik jauh lebih banyak. Buktinya alumni kita udah ada yang ke Jepang, udah ada yang bisa mimpin perusahaan, ada yang sudah punya bisnis online-nya yang sudah berkembang pesat ya Pak. Betul.
Salah satunya apa sih fun fact-nya, tempat PKL juga ada yang dari alumni kita. Jadi dia buka, iya, ya kan? betul. Pusat Undangan Bogor itu salah satunya itu punya alumni apa ya? Betul. Alumni angkatan berapa ya? Itu sebenarnya alumni SMP itu. Oh, alumni SMP. Karena Iya, karena dekat dengan Bapak mungkin ya. Selalu berhubungan. Akhirnya dia buka usaha yang ada relevansinya dengan salah satu jurusan di kita, gitu. Karena di beberapa sekolah juga diminta gitu. Ya, tadi jurusan sudah ya Pak. Fasilitas nih, yang mau nanya, emang fasilitas Komsel Bangsa ada apa aja sih sampai buka 4 jurusan, sampai siswanya kok nambah lagi. Pasti kan ada salah satu yang wah apa nih gitu. Apakah fasilitas dari dulu emang sudah begini apa gimana Pak fasilitas ya, kita nih? Sebagaimana yang disebutkan tadi, sekolah SMK Kusuma ini bertumbuh. Fasilitas ini tidak ujuk-ujuk ada, tetapi beriringan. Itu sesuai kebutuhan aja. Misalnya di paling ketara kan komputerisasi ya. Lab komputernya yang tadinya dulu karena Bapak pegang lab ya dulu itu cuma 20 dan banyak yang error gitu. Ya. Sekarang mungkin ada 80-an tidak kurang dari 80 dengan spesifikasi yang sudah standar gitu. Itu dari segi lab komputer ya. Iya, ada juga lab yang kita ada di sini tuh. Kita lihat. Studio. Yang sedang kita pakai ini podcast. Ini podcast, ini MM. Ya, multimedia. Kemudian TSM. Fotografi juga MM. Ya. Ya kan. Kemudian kalau TSM bengkel. Bengkelnya berstandarkan AHAS ya Pak? Ya, sudah memiliki standarisasi. Kemudian juga untuk manajemen perkantoran. Udah front office. Ya, front office udah punya standarisasi. Kemudian bisnis digital dan bisnis retail ya, itu sudah punya bisnis center yang sudah lama itu. Iya. Kemudian bisnis digitalnya pun sudah punya bisnis online ya gitu. Jadi secara fasilitas. Dan itu masuk mapel ya Pak, bisnis online itu? Ya, bisnis digital karena salah satu core kompetensinya gitu. Jadi perlu ada tambahan lab mungkin ya, lab bisnis digital karena berhubungan dengan ada yang suka live kan di bisnis center kan. Nah, itu salah sambil satu sambil jualan sambil bisnis tempat prakteknya itu. Terus apa lagi? Ya, ruang kelas seperti biasa. Kemudian insya Allah mungkin masjid sekarang udah hampir rampung, itu bisa akan fasilitas tambahan yang memang ditunggu-tunggu gitu. Perpustakaan udah standar gitu ya. Kemudian ya beberapa fasilitas yang memang harus ada gitu. Jadi sudah memang belum sempurna ya, tapi paling tidak sesuai dengan standar dan terus bertumbuh gitu. Tinggal perawatannya saja gitu. Iya, tinggal perawatannya. Seperti ini kan tadinya belum ada ya. Kemudian studio juga belum ada. Kita sekarang sudah ada studio yang mungkin angkatan Bu Desi boro-boro studio ya. Lah tidak sesuai spesifikasi gitu. Zirek dipaksain install Photoshop. Jadi aneh kan. Pokoknya sangat. Padahal ngehapus background doang guys, ngehapus background jangan lupa, lama. Dengan fasilitas minimalis tapi hasilnya maksimalis. Dari kan Bapak bilang tidak fasilitas juga bukan menjadi penentu juga. SDM, kemauan kuat, tekad yang kuat itu menjadi faktor yang lain gitu. Jadi variabelnya banyak sebetulnya. Untuk sukses itu tidak hanya segi fasilitas, walaupun itu menjadi faktor tertentu, tapi ada variabel yang lain gitu. Kalau misalnya fasilitasnya lengkap, siswanya tidak ada kemauan belajar, nah sama aja gitu. Maka harus beririsan. Ya, karena kan Desi juga misalkan lagi di kelas ya Pak, suka ngingetin, kalian tuh jangan pernah menyalahkan keadaan terus. Kayak misalkan siapa yang mau masuk PTN gitu kan, yang ngacung sedikit, kenapa alasannya Bu Rama boro-boro orang tua aja udah tua, atau misalkan saya mah Bu saudaranya juga adik-adiknya banyak gitu kan. Maksudnya Bu saya mah si bapak ge ngangkot supir gini-gini, jadi menyalahkan keadaan dulu Pak, padahal kompetensi yang dia punya tuh tinggi gitu ya. Apakah ambisnya tidak ada, apakah semangat belajarnya atau seperti apa. Jadi makanya jangan pernah menyalahkan keadaan, karena betul.
fun fact-nya, fun fact-nya. Lagi-lagi awalnya Desi juga nggak mau sekolah Pak, nggak mau sekolah. Karena mungkin untuk umuran waktu SMA, lulusan SMP itu gengsi Pak. Pokoknya kalau gak masuk ke negeri, gak mau sekolah. Itu egoisnya seorang Desi umuran lulusan SMP ya, 15 tahun. Jadi kayak, ya Allah, geus mama teh boga isanya mah ya, maksudnya udah geus boga, egoisnya tinggi, terus menyalahkan keadaan. Kenapa sih harus bapaknya meninggal, kenapa sih harus punya adik? Kan itu maksudnya egoisnya tinggi, terus kita berperilaku tidak baik. Maka kemudahan itu akan terhalang karena egois kita. Jadi, aduh saya nggak mau masuk karena kebetulan tetangga saudara ada yang di sini. Udah, masa tuh sekolah sih, dan nggak masuk MPLS Pak. Desi nggak masuk MPLS. Jadi hari pertama Desi baru masuk di multimedia. Tapi alhamdulillah banget, bersyukur Allah kasih jalan dan Desi udah sampai saat ini. Iya, alhamdulillah alamin. Makanya selalu diingetin, jangan kayak saya gitu, selalu menyalahkan keadaan. Tapi rasa egois yang tinggi itu akan menutup kepotensi kalian, menutup berpikir jernihnya gitu Pak. Iya, betul. Iya. Menurut Bapak, siswa kita seperti itu apa malah Desi doang nih yang ngerasa gitu ya? Ngapain sih sekolah di sini? Karena dulu mah sama bangsa itu, aduh. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Desi, jadi itu sebetulnya proses sikap. Iya benar. Bagaimana kita menyikapi masalah. Sebetulnya problem kita itu bukan ada pada masalah itu, tapi pada sikap menghadapi masalah itu, gitu. Jadi kalau sikap kita adalah baik-baik saja, gitu, ada sikap kita positif, maka apapun masalahnya di positif. Misalnya, saya nggak kuliah, oke, saya nggak kuliah, tapi saya akan kuliah setelah bekerja. Kan sikapnya gitu ya. Jadi tidak, jadi selalu salah menyikapi masalah justru gitu. Jadi tergantung masalah. Tergantung sikap kita terhadap masalah itu. Kalau pandangan kita hanya lurus gitu, bahwa setiap problematika kehidupan itu ada hikmahnya gitu, maka akan dijalani dengan baik gitu. Bapak ngomong ini karena udah tua. Enggak, karena sudah melalui proses gitu. Makanya kadang saya kan di kelas 12 ya, kelas 11 suka ingetin gitu ya, jangan kalian menyalahkan keadaan. Mungkin karena pandangan mereka itu terbatas. Disitulah pentingnya mereka tuh mencari inspirasi. Seperti Bu Desi kan jadi inspirasi banyak orang, ada di kelasnya kan gitu. Kalau tidak ada inspirasi, mereka kan merasa benar sendiri. Sebanyak. Karena waktu itu Desi juga merasa benar sendiri. Gitu. Iya Pak, pokoknya kalau nggak sini gini. Jadi kayak ngambek gitu. Berarti Bu Desi ini mainnya kurang jauh. Iya benar, mainnya kurang jauh. Jadi maka itu kebutuhan literasi. Sampai hari ini Bapak masih baca buku. Kebutuhan literasi itu penting karena buku itu membuka jendela dunia kata orang. Itu memang benar faktanya gitu. Bahkan setiap pagi mungkin tanya Bapak sampai ngopi sampai satu buku harus selesai. Karena itu mungkin karena udah kebiasaan kali ya, karena udah kebiasaan. Memang awalnya berat sekali karena memang dari dulu, dari mungkin SMP Bapak udah beli buku yang hasil sendiri, bahkan buku-buku lah karena nggak bisa beli buku Bapak aja masih ada di sini algoritma. Pantesan Bapak cari lagi. Jadi kelas 10 kan diajarin algoritma Pak, pemrograman dasar. Jangan algoritmi itu yang buku kecil saku, tapi itu lengkap. Masih di Desi Pak. Dulu kan Desi sekretaris. Benar. Tahu Bapak pegang dulu. Udah hampir 12 tahun. Tapi kan sekarang kepake kan. Iya, kepake. Itu ilmu yang tidak buku mah. Iya, artinya tidak ada zamannya. Iya. Pasti akan kepake. Sekarang baru gitu, ternyata logika itu kepake. Alur berpikirnya seperti ini, polanya seperti ini. Begitu Bu Desi. Ada lagi yang mau didiskusikan ini? Ini sudah campur baur. Kemana-mana ya? Kemana-mana nggak apa-apa, namanya juga ngobrol ya. Ya, terus kan masalahnya tadi Bapak bilang ya, Bapak itu aktif loh di organisasi di PMR, di Paski, DKM. Iya. DKM kan masjid ya? Dulu itu ada, kalau dulu, mungkin sekarang Rohis ya.
Iya, Rolls Royce juga ada, cuman waktu itu kan baru juga bangun masjid. Kemudian perlu pengelolaan masjid. Jadi Bapak jadi pengurus masjid lah istilahnya. Ya Allah. Karena pengen pengen tahu, karena nggak ngerti sebetulnya, cuman ikut-ikutan aja. Ternyata sampai sekarang para pengurus masjidnya masih bersilaturahmi gitu. Iya. Sampai sekarang masjid sekolah loh, masjid sekolah. Iya. Bapak masih ingat namanya al-iqtisadiyah, dari bahasa Arab ekonomi, karena Bapak jurusan ekonomi itu yang beda. Jadi masjidnya itu. Tapi itu masjid sekolah. Masjid sekolah. Oh. Masjid sekolah. Karena kumpul anak-anak OSIS itu di situ gitu. Gitu. Positif ya, Pak? Ya positif. Alhamdulillah. Kusuma Bangsa juga kan lagi bangun masjid, Pak. Boleh nggak sih di sini untuk alumni yang nonton kita buka donasi ini, Pak, maksudnya? Boleh, itu yang jadi kita harus berbagi pahala. Kan masa sama kita semua ya. Maka harus berbagi ke teman-teman alumni yang lain, barangkali yang lagi ngetik senyum. Bingung nih maksudnya. Bingung mau kemana ya, punya uang lebih. Donasikan kemana nih? Sedekah kemana? Kita lagi buka donasi. Kalau sedekah itu nggak harus uang lebih. Oh iya, harus dari awal ya. Oh, masa uang sisihin gitu ya? Sisa itu bukan. Memang ya. Ya, jadi kan sekolah lagi bangun masjid, jadi kita lagi open donasi nih untuk alumni, khusus alumni SMK Kusuma Bangsa, SMP Kusuma Bangsa, yang angkatan pertama sampai angkatan terakhir, boleh banget kalian sisihkan donasinya untuk pembangunan masjid di SMK Kusuma Bangsa. Yang pastinya akan dipakai untuk kebaikan, Pak. Ya, jelas. Barang siapa membantu membangun masjid, maka Allah sediakan rumah di surga. Amin, amin. Bayangin rumah di surga. Surga mah apa-apa enak ya, Pak? Iya dong. Iya dong. Tadi udah, jurusan udah, fasilitas udah, anak PK udah. Apalagi nih yang mau diobrolin? Tadi kan Bapak singgung SDM unggul. Kita outputnya harus SDM unggul segala macam. Berarti selain Capseknya punya sertifikat yang mumpuni, kita juga siswanya, Pak, sudah bersertifikat Garuda Emas. Ya, Pak ya. Jadi perjurusan itu baru kemarin kita beres ujian LSP ya? Ya, alhamdulillah. Sertifikasi kompetensi. Di SMK Kusuma Bangsa ini upaya kita aja, upaya sekolah untuk menyiapkan SDM gitu. Apakah ini unggul atau tidak? Allah alam. Tapi ada upaya untuk menyiapkan SDM yang supaya diterima di industri. Salah satu syaratnya adalah tersertifikasi seluruh kompetensi. Sejak 3 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan itu, dan itu standarisasinya sudah corporate gitu. Plus minus ya, artinya memang ada kekuatannya ada di satu bidang saja gitu. Misalnya kalau di berarti yang disertifikasi hanya desain grafis saja. Kompetensi videografi, fotografi memang belum tersertifikasi, akan tetapi memiliki kompetensi gitu kan, beda ya. Hanya ada pengakuan saja dari pemerintah. Tetapi secara umum sertifikat ini bermanfaat untuk lulusan SMK Kusuma Bangsa gitu. Jadi bukan hanya itu, di SMK Kusuma Bangsa sebetulnya upaya yang lain untuk meningkatkan kualitas itu, meningkatkan mutu adalah sertifikat yang lain, bahasa misalnya. Karena sertifikat bahasa Inggris itu juga ada. Termasuk mungkin ini baru rencana ya. Ketika misalnya ada alumni yang ke Jepang, kita menjadi terinspirasi. Tidak hanya bahasa Inggris, berarti harus ada bahasa Jepang. Maka kemarin ada lembaga bahasa Jepang yang sudah berkomunikasi dengan SMK Kusuma Bangsa dan berencana untuk meluaskan jejaring di Jepang itu agar kita mudah untuk mengkoneksikan ke sana. Maka salah satu pembelajaran atau ekskul ya, atau apapun itu bentuknya, itu berkaitan dengan bahasa Jepang gitu. Dan itu harus tersertifikasi bahasa Jepang gitu. Itu sertifikasi itu jadi banyak ya, sertifikasi kompetensi, termasuk di dalamnya mungkin bahasa, kemudian kompetensi dan komputerisasi. Nah, walaupun belum semuanya, tapi
Sekarang kalau di informatika itu wajib kita memiliki atau lulus Microsoft Office-nya lulus gitu. Di tingkat level di kelas 10 ya, harus lulus. Yang kelas 10 sekarang kan sudah sedang ujian Word sudah, tinggal nanti semester 2 ujian Excel. Artinya tidak boleh ada lulusan Kusuma Bangsa sekedar mengetahui doang, tapi memang harus expert di Office. Kan itu hanya standar, hanya kemampuan standarnya. Kalau di sertifikat itu kemampuan khusus. Kalau kemampuan standar semua jurusan harus bisa. Kalau kemampuan khusus sesuai jurusan. Iya, yang tadi itu. Grafis, ada otomatis di bisnis digital, ada otomatisasi perkantoran, ada teknik sepeda motor, itu kemampuan khusus yang tersertifikasi. Kemampuan umumnya kita pun nyiapkan gitu. Seperti gitu. apa bentuknya, Pak? Jadi seperti kemampuan komputerisasi standar. Jadi harus teruji gitu ya. Yang kelas 10 ya? Iya. Mungkin kelas 11, 12 mungkin terlewat, tapi ada sebetulnya. Jadi nanti dia punya sertifikat juga Microsoft Office gitu. Bagaimana mengoperasikan secara expert ya, bukan standar, supaya dia bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, karena kan laporan-laporan juga tidak lepas dari itu. Tidak terlepas dari Office, Excel, PowerPoint. Walaupun ada beberapa sebagian PowerPoint ganti ke Canva. Tapi kan harus menguasai itu ya. Iya. Sekarang banyak aplikasi, lebih mudah. Harusnya tidak ada kesulitan. Ya, tidak ada alasan lagi. Nah, tidak ada alasan untuk ini sulit. Ya sekarang template-nya sudah jadi. Tidak usah pakai template. Bisa bikin lagi lama kayak dulu kan. Karena plek-ketiplek. Nah, udah jadi. Tinggal mau presentasi bidang apa Bu Desi, misalnya fotografi, tanya TAI, muncul tentang semua fotografi segala macam, pindahkan ke Canva atau pindahin ke PowerPoint, sudah jadi tuh materi, ya kan gitu. Itu mudahnya gitu. Teknologi itu untuk mempermudahkan. Tapi PR-nya dia baca enggak ketika di copy, di paste. Itu kan problem yang lain gitu. Kalau dibahas nanti panjang lagi nanti. Literasinya itu harus kuat gitu. Jadi dia harus menguasai dengan cara diujikannya lisan, itu bagusnya itu. Ya, jadi paham ya Pak. Nah, makanya harus ada presentasi di situ. Maka balik lagi ke yang tadi ujian berbasis project, selemah-lemahnya ujian berbasis project, itu kemampuan level berpikirnya masih jauh lebih baik dibanding paper test. Gitu. Karena dia ada public speaking, dia problem harus solvingnya seperti apa. Walaupun serendah-rendahnya ya. Apa nih projectnya gitu. Walaupun dia misalnya minim nilainya, tapi masih lebih baik karena dia mampu menjelaskan. Walaupun misalnya mengcopy punya orang gitu ya, tapi dia menjelaskan lagi kan? Iya, harus paham dia apa yang akan dia sampaikan. Gitu. Itu kan teknis penulisan saja kalau misalnya salah gitu kan. Tapi level berpikirnya naik, gitu kan? Level berpikir jadi yang tadi hanya sebutkan nulis klik di CBT, dia harus ngomong apa yang dia baca. Kan beda tuh levelnya, gitu kan? Itu serendah-rendahnya iman. Jadi itu harapan kenapa SMA Bangsa mengadakan ujian proses berbasis project ya Pak? Betul. Jadi kan kita tuh ada LSP-nya, bahkan LSP P3 yang sekolah lain baru P1 Kusuma Bangsa sertifikasi LSP P3, dan kita juga ada sertifikasi TWIK Pak. TWIK internasional. Yang sekolah lain belum semuanya ikut untuk sertifikasi tes Inggris ini. Salah satu upaya kita juga. Walaupun yang lulusnya tidak terlalu banyak ya. Ya karena ini kan sudah berstandarkan internasional, jadi hanya beberapa siswa yang lulus. Memfasilitasi. Sekolah memfasilitasi siswa untuk mengikuti tes TWIK yang berskala internasional ini. Adapun yang lulusnya memang hanya beberapa orang, itu tergantung lagi ke siswanya. Paling tidak ada upaya dari sekolah untuk memfasilitasi peningkatan potensi anak-anak gitu. Gitu Bu Desi dari sertifikasi. Saya jadi speechless, terlalu berbobot, terlalu berdaging. Jadi ilmunya walaupun
durasinya lama jadi berasa sebentar ya, karena isinya Masya Allah pengalaman semua, pelajaran buat kita semua. Jadi sebelum kita closing Pak, untuk podcast, ini tuh podcast perdana, podcast perdana dan tamunya spesial perdana juga, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita. Oh gitu. Jadi ya makasih Pak atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Banyak banget Pak ilmu yang kita petik, yang kita dapatkan dari seorang leader ya, pemimpin SMK Kusuma Bangsa. Jadi sebelum kita closing nih, apa nih Pak, ada saran atau apa ya, saran kesan pesan untuk sekolah siswanya, siswa kelas 10, 11, 12, apa sih Pak untuk SMK Kusuma Bangsa ya? Ya harapan Bapak sih untuk calon alumni ya, lulusan ini ataupun lulusan itu memiliki karakter unggul yang dicita-citakan Kusuma Bangsa gitu. Yang pertama mungkin memiliki sikap yang baik, etika yang baik. Sebetulnya di misi kita itu lagi-lagi sikap baik bukan nilai yang tinggi, bukan itu yang kesekian gitu. yang kesekian itu penting tetapi harapan, kan tadi kalau ditanya harapan adalah sikapnya baik, sikapnya sesuai dengan etika yang ada, norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu harapan kita sebetulnya lulus. Percuma kalau nilainya tinggi tapi tidak memiliki etika, itu di perusahaan juga agak sulit diterima. Sesuai visi Kusuma Bangsa menciptakan siswa-siswi berakhlakul karimah. Iya, betul. Dari dulu itu terpampang visi kita. Jadi visi kita itu kan harus diwujudkan melalui misi. Strateginya adalah itu tadi di kelas-kelas gitu, di program-program yang diwujudkan gitu, yang dilaksanakan. Maka harapannya adalah satu itu. Yang kedua ya harapannya ini bekerja sesuai jurusan gitu kan. Karena sudah tersertifikasi bidang kompetensinya, maka seharusnya itu harapannya bekerja sesuai dengan sertifikasi itu. Adapun yang lintas jurusan ya tidak ada masalah sih ya. Kan tapi baiknya harapan sekolah seperti itu. Kemudian bukan hanya bekerja sesuai jurusan, tetapi juga berwirausaha. Kalau berwirausaha kan sudah ditanamkan tuh kaidah-kaidah muamalah lah gitu. Kaidah-kaidah berbisnis itu seperti apa, harus memiliki integritas, harus memiliki perhitungan yang baik, itu kan juga ada di project gitu. Harus memiliki perencanaan yang matang, dan itu sudah diajarkan. Kemudian kalau yang studi lanjut harapannya yang studi lanjut itu ya terus bertumbuh gitu. Pasti ya kalau misalnya ada halangan, pasti ada halangan gitu. Ada rintangan, halangan, ya hadapi semua rintangan, halangan itu untuk meraih cita-cita itu, untuk melanjutkan studi. Kalau misalnya dia perlu jeda dulu untuk bekerja ya tidak ada masalah. Karena proses seseorang tidak selalu sama ya Pak. Betul. Jadi harapannya yang studi lanjut terus berlanjut ke jenjang berikutnya. Karena kan ada yang ke perguruan tingginya, kadang-kadang ada yang cross jurusan, itu tidak ada masalah. Tapi harapan yang dari harapan perguruan tinggi itu pengen ada yang di perguruan tinggi negeri. Tuh mungkin di angkatan ini ya. Angkatan 2000 berapa nih? 2005 ini insya Allah ada yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau di perguruan tinggi swasta ya banyak kiprah dari alumni Kusuma Bangsa. Bahkan sudah ada yang pengurus BEM gitu ya Pak. Ya, bahkan jadi ketua himpunan itu sudah banyak dari SMK Kusuma Bangsa. Karena dia memiliki potensi, kemampuan. Gitu Bu Desi. Ya, jadi itu saran pesan harapan dari Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa. Banyak banget ya pelajaran
yang sudah kita ambil, sudah kita dengarkan bersama. Sebelumnya saya ingatkan lagi, kita lagi buka PPDB Pak, PPDB gelombang 1. Yang sebelumnya ada promo gelombang 0, cuma karena sudah terlewat ya Pak. Kita di Januari ini promo gelombang 1. Tadi kan sudah tahu nih kalian tentang jurusan, fasilitas, sekilas info tentang Kusuma Bangsa. Walaupun ini sebenarnya durasinya kurang ya Pak, kurang. Kalau diceritakan, aduh nih sampai kapan? Bersegmen. Ini yang nonton di belakang. Ngantuk ya? Udah ngantuk katanya. Ya Pak, PPDB gelombang 1. Kenapa sih harus di gelombang 1? Karena kuota kita terbatas ya Pak. Betul. Sekarang sudah ada 212 yang terdaftar. Sudah 200. Sudah fiksasi ya? Iya. 200 lebih, 200 lebih yang memanfaatkan promo gelombang 0 ini dan gelombang 1 ini. Kenapa sih gelombang 1? Pertama, kuotanya semakin terbatas, kalian tidak bisa jurusan mana nih, dan DSP masih terbilang murah ketimbang di gelombang 2 gitu ya Pak ya. Betul. Dan kita banyak pilihan jurusan-jurusannya, fasilitasnya tadi kalian sudah tahu, ekstrakurikulernya sudah pasti banyak pilihannya dan berprestasi. Salah satunya di sini yang lagi nonton sering Paskib juara, PMR juara, futsal, terus banyak taekwondo, basket. Itu juga berpengaruh ya, artinya teman-teman yang aktif di ekskul sebetulnya punya potensi, artinya punya potensi lebih gitu dibanding yang hanya sekedar belajar saja, maksudnya gitu. Jadi teruskan ekskulnya, tetapi harus bisa ngatur waktu. Waktunya belajar, waktunya ekskul gitu. Karena ekskul itu untuk pengembangan diri. Pengembangan diri yang tadinya ya tidak berani, tidak percaya diri, coba tanya teman-teman yang tadinya tidak bisa ngomong di depan banyak audien gitu ya. Banyak orang dengan masuk ekskul, OSIS, Paskib, dia sudah jadi pemimpin upacara. Tadinya mah pemalu, pemuda masa lalu. Bapak kayaknya pemuda masa lalu. Bapak pemuda masa lalu. Dan OSIS tuh kita udah jabar ya Pak, kita tingkat jabar OSIS SMK Kusuma Bangsa itu. Yang terbaru sekarang sedang pelatihan nih, hari ini sedang pelatihan yang terpilih jadi 2 siswa kita yang terpilih jadi pengurus dan alumninya 1 yang bunga itu. Sekarang sedang pelatihan. Ini hari ini Senin sampai besok ya kalau nggak salah. Ya, jadi teman-teman kelas 9 yang masih bingung masuk mana ya, masuk SMK mana ya, kalian perhatikan fasilitasnya, perhatikan jurusannya, perhatikan mitra industrinya, karena SMK sekolah menengah kejuruan. Seperti itu saja sih Pak. Makasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Walaupun ini harus banyak yang dibedah lagi. Waktunya ada segmen tertentu ya. Iya, ada segmen atau di lainnya. Tadi podcast ngobrol bareng Pak yang khusus nih. Biar kita nambah banyak ilmu, nambah banyak pengalaman pelajaran dari seorang leader pemimpin SMK Kusuma Bangsa. Sebetulnya bukan Bapak mah hanya menjalankan amanah aja, bukan leader. Tapi kan kita sebagai yang di bawahnya, ini leader kita nih, panutan gitu. Kalau menurut saya ya, mungkin yang lainnya juga sama. Oke, makasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Stay tune di podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.